Mungkin lesbi namanya. Tapi kalau Roh Kudus menjelma menjadi manusia laki-laki, apa yang dibuat Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Keras bang, tapi ini hikmat gitu loh. Ada part di mana referensi dan literasi yang kita ambil adalah ini sumber premier. Loh kenapa Kang Dito nggak lawan dia? Kalau saya masuk ke tempatnya Edi, saya hujat seperti itu, padahal ada datanya. Apakah yang nonton segitu banyak orang nggak sakit hati sama saya? Pak Ninja, sakit hati nggak kira-kira? Kalau dari Bible mengatakan ia mengandung dari Roh Kudus itu ternyata yang membuat Bunda Maria mengandung. Jadi Pak Yusuf disalep, apa namanya, dilomba ya Wandi ya, dilombai sama Roh Kudus. Gimana? Boleh bisa bang, dengan cara apapun bisa. Iya silakan Pak Raja Gugu. Kalau untuk menuju Bapak di surga itu, jalan menuju Bapak itu gimana Pak menurut Islam? Menuju hidup yang kekal ya, atau ke akhirat supaya tidak ada hisab. Dalam ajaran Islam, ini sesuai dengan data dalil di hadis riwayat Bukhari nomor 48 dan di hadis riwayat Muslim nomor 9 tentang rukun Islam. Kisahnya adalah malaikat Jibril mendatangi Rasulullah di dalam suatu masjid dan kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam." Yang dijawab tentang rukun Islam, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah kunci surga. Sedosa-dosanya manusia, khususnya orang Islam, dia berpegang teguh pada syahadat, maka kunci surga masih ada padanya. Tapi kalau dosa itu dosa syirik yang yang mengeblurkan, yang menghancurkan syahadat itu, yaitu seperti perusak akidah. Kalau Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, Allah maha mengampuni. Nggak perlu dia mengutus katanya anaknya, karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Surah Al-Ikhlas ayat yang ketiga. Kemudian Allah itu tidak ada yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas ayat yang keempat. Tentang Allah itu bisa menjadi apapun, tapi dia mengatakan Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya. Kalau Allah menyerupai makhluk, maka dia akan menghinakan dirinya. Kalau dikatakan Allah jadi manusia, maka kemahakuasaannya akan hilang karena manusia tidak berkuasa. Allah ini pencipta, dia nggak mungkin akan jadi ciptaannya. Sekali Allah itu misalnya jadi ciptaan, maka gugur kemahakuasaannya. Jadi dosa syirik itu yang nantinya setiap umat Islam yang murtad, ya, menanggalkan keimanan dan akidahnya, bahwa la ilaha illallah, kemudian masuk agama Kristen, dia mengatakan Yesus anak Tuhan seperti iblis tadi yang berbicara, maka surga itu sudah lepas. Manusia itu letaknya salah, dosa, lupa, khilaf. Selagi dia beragama Islam, Allah menjanjikan setelah perbuatan kita dihisab, ya, kita pertanggungjawabkan di neraka, kita masih ada kesempatan kembali lagi ke surga setelah semuanya kita pertanggungjawabkan. Tidak ada manusia itu terlepas dari dosa pastinya, kecuali utusan-utusan Allah, nabi-nabi Allah yang memang ditunjuk oleh Allah untuk kaumnya. Itu bang, itu dulu tentang bagaimana jaminan surga dari Allah dan Rasulnya, bahwa setiap hambanya yang menjaga syahadatnya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah.
Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Ini fundamental yang paling sering diamalkan oleh orang Islam tentang akidah, tentang syahadatan ain. Jadi pastinya ada juga rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada satu-satunya Tuhan, pencipta langit dan bumi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat ada tuh yang disebut Jibril di Bible, kalau di Al-Quran disebutnya Jibril. Ada Mikail, ada Israel, Israfil, Mungkar, Nakir, itu nama-nama malaikat. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah itu yang menurunkan kitab Taurat. Allah kami yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Di mana datanya? Di Al-Quran. Allah kami yang menurunkan kitab Zabur atau kitab Mazmur kepada Nabi Daud. Itu Allah kami. Dan Allah kami juga yang telah menurunkan kitab suci Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, bukan Jesus. Itu bang. Jadi semua para nabi disebutkan di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran kalau milik orang Islam, maka semua para nabi itu adalah Islam. Tapi datangnya Rasulullah SAW sebagai nabi penutup, nabinya semua manusia. Tapi tidak semua manusia yang percaya dan mengimani beliau. Sehingga ada gap di antara kita. Bagi kami yang percaya Nabi Muhammad, itu adalah kami orang-orang yang beriman, yang belum menerima Nabi Muhammad disebut kafir. Kenapa kafir? Kafir artinya orang yang menutup diri dari kebenaran. Bukan bodoh dan tolol. Kalau di Bible bodoh dan tolol itu artinya raka itu. Itu kesalahannya penerjemah, memprovokasi kita antara Muslim dan Kristen. Hanya karena kalimat kafir. Kafir itu dalam original teks bahasa Yunani adalah raka. Yang harus terjemahnya adalah bodoh dan tolol, tetapi dimasukkan kata kafir umat Islam. Masuk ke sana akhirnya apa? Begitu kami menyebut orang Kristen kafir, mereka tersinggung. Betul enggak? Ini yang harus saya sampaikan kepada Bang Raja Kuku. Bang Ninja terima tidak terima nanti ya. Kemudian terkait dengan petunjuk. Namanya suatu agama, landasan dasarnya adalah kitab suci. Kalau suatu agama nggak punya kitab suci, maka itu bukan agama. Kalau ada suatu kitab suci yang mengatakan nama agama itu, maka valid. Contoh surah Ali Imran ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna indallahil Islam. Terjemahannya, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Disebutkan. Maka ini yang valid. Kalau di Bible, Kristen itu adalah olokan untuk pengikut Yesus, murid-murid Yesus yang sudah setahun lamanya di Antioquia, dipanggil oleh mereka Kristen. Lo bisa jadi agama, tapi itu kan olokan. Arti Kristen apa? Pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Karena Kristus, kita sudah bedah. Bukan hanya dua Kristus, banyak Kristus. Dari siapa? Dari Yesus sendiri. Matius 24 nomor 5. Banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Saya boleh nyenggol-nyenggol dikit ya Pak Raja Guguk gitu ya. Tapi pemahaman Islam, kami ini ada satu dalil untuk toleransi. Namanya surah Al-Kafirun. Untuk orang-orang kafir yang tidak benar-benar buta mata hatinya, tuli pendengarannya. Ini surah Al-Kafirun ada namanya. Ayat yang terakhir mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin. Bagi Hindu, Buddha, Konghucu, agama apa lagi satunya, kecuali Katolik dan Kristen. Kenapa begitu? Karena di dalam Bible masih ada nama Allah secara terjemahan.
Al-Quran, asma Allah diterjemahkan dalam alfabet A-L-L-A-H, sama. Maka lakum dinukum waliyadin tidak berguna bagi teman-teman Kristen maupun Katolik. Bukan provokasi, yang memprovokasi justru LAI. Original teksnya adalah Theos, diterjemahkan menjadi Allah. Ini nggak nyambung. Sengaja kita diadu oleh satu lembaga kekristenan kalian. Tapi kalau kalian berhikmat, kalian memiliki suatu pemahaman patriotis, ya sebagai putra bangsa, kalian harusnya membuat suatu ormas untuk menentang LAI. Seperti yang dilakukan oleh Pak Aldo. Itu luar biasa. Jadi apalagi Pak Rajagu? Cukup atau mau ada lagi yang tanyakan? Silakan. Atau Pak Ninja mau tanya? Silakan. Ini mau bertanya soal sunat lagi Pak. Kalau sunat itu di mana yang bagus Pak? Kalau sunat yang bagus di mana? Di dokter yang jangan ada malpraktek ya. Dokter memang benar-benar khusus hitan. Dokter yang menguasai alat laser, yang memiliki sertifikat. Itu sekali nyos langsung jadi. Itu Saya Bang. lihat lah Pak ya, selama saya di Katolik ini, melihat umat Muslim pergi ke masjid itu rapi sekali. Giliran kita masuk ke gereja, ya ampun, joget-joget, terus bagi-bagi uang ke Pak Pendetanya. Kalau Muslim dia pergi taat beribadah, itu membuat saya kadang-kadang kok gini ya, agama saya kok jelek betul gitu nah. Terus ajarannya tak masuk di akal. Saya sering nonton debat ini antara Muslim dan Kristen, tapi saya lihat itu rata-rata kami ini yang tidak masuk akal omongannya Pak. Maka aku pikir-pikir ini tidak benar gitu nah. Ya udahlah, mungkin mudah-mudahan lah saya lebih banyak mempelajari Islam gitulah aja Pak. Ya. Untuk sekarang ini saya. Ya, kalau sunat ya rekomendasi saya ke dokter aja ya. Dokter spesialis memang sunat gitu. Terus kemudian buat Pak Raja Guguk ya, untuk saya kuatkan mempelajari Islam dari sudut pandang Al-Quran. Sabar Pak Ninja ya. Di dalam Al-Quran surah yang kedua, ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Ini Al-Quran Pak. Makanya kami menjaga wudhu, menjaga suci, kesucian kami, kemudian membaca Al-Quran, itu sunnah ya. Nah, tentang artinya Pak Raja Guguk diresapi ya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tadi yang dikutip sama Pak Hunter, saya minta kalau ada di dalam Bible tulisannya, bacaannya seperti ini, maka mungkin bisa diperhitungkan itu Bible. Tapi nggak akan mungkin berani 4 gospel apalagi Paulus. Ini Al-Quran Pak, datangnya dari Allah. Menguji buat orang-orang yang bertakwa bahwa di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi orang seperti Pak Ninja yang mungkin saya dengar ketawa cekikannya sedikit ya. Untuk Pak Ninja saya bacakan, ada jawabannya. Bagaimana orang seperti Pak Ninja ini ditantang oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran,
yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah saja semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi kalau Pak Ninja merasa orang yang benar, tantangan dari Al-Quran, buatkan satu surah. 1400 tahun lamanya orang Islam menunggu. Orang kafir yang mana bisa membuat semisal Al-Quran satu surah saja? Kalau tidak ada, apa yang kalian ragukan? Kang Dito, Ya, kalau Muslim itu memang diwajibkan mengimani Taurat atau tidak? seperti tadi yang saya katakan, rujukan kami baik di dalam Al-Quran maupun di hadis tentang rukun iman dan rukun Islam. Ya, rukun iman dulu nih, yang tadi saya katakan. Rukun imannya orang Islam itu ada 6 pilarnya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Nih ya, Allah ini, Allah kami yang menurunkan kitab Tauratnya Musa. Allah kami yang menurunkan kitab Zabur atau Mazmurnya Daud. Allah kami yang menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, Allah kami menurunkan Al-Quran. Semuanya bersumber daripada beliau. Kalau masih menganggap Al-Quran ini ada keraguan di dalamnya, tantangannya adalah buat semisal Al-Quran satu surah saja. Tapi apa? Ada tidak di dalam Taurat satu kata saja menyebut Muhammad? Jangankan tentang Nabi Muhammad, Yesus aja ada nggak? Aduh. Jadi Pak Ninja sudah memahami saya, ya, level saya mungkin sangat jauh daripada Edi. Ya, tentang hal rasional. Background education saya magister, Pak. Saya nggak perlu keluar-keluar gitu loh. Saya nggak butuh follower, viewer, kemudian sembludak, kemudian menipu saudara-saudara, enggak. Pak Dito, satu lagi. Boleh saya ikut-ikutan ke masjid, Pak Dito? Ikut-ikutan. Kalau ikutan, kenapa nggak sekalian? Nggak, saya mau pelajarin dulu lah. Mau ikut-ikutan gitu, boleh kan? Pastinya boleh, namun ya karena di lingkungan ini pasti nanti caranya saya berikan advice ke imam masjid atau perangkat masjidnya untuk mau belajar. Tapi ingat Pak, masuk masjid itu harus suci. Pastinya sunat. Kalau tidak sunat tak boleh Pak, najis. Iya itu, gimana? Oke lah, nanti saya coba-cobalah Pak. Yang jelasnya saya sunat dulu lah, baru ikut-ikutan. Kayaknya lah setiap saya dengerin azan itu kayaknya. Memang ada perintah sunat di Al-Quran itu Pak? Ada. Oh, saya kira ini apa kebudayaan atau adat kan? Karena kami juga Kristen tapi disunat. Karena ini justru apa? Pak Ninja. Justru Pak Ninja yang perlu mengkhawatirkan ini. Galatia 5 nomor 2 kata Paulus, Rasul Anda bagi orang non-Yahudi, apabila engkau menginginkan dirimu bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Nah, gimana tuh? Kami memang disunat dari nenek moyang juga memang disunat. Nah itu. Terus di Bible, Anda percaya Bible atau tidak? Perasaan dari tadi kayaknya menolak Bible mulu deh Pak Ninja ini. Pak Ninja masih percaya Bible atau apa memang ada? Tapi kan tidak boleh bertentangan dengan Bible. Bible Anda itu kitab suci atau bukan? Kitab suci lah. Kalau kitab suci mengatakan, apabila engkau menginginkan dirimu bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Mana itu Pak Ninja?
Cari aja Pak. Pelongsongannya dicari lagi Pak. Disambung. Gimana? Atau tuker. Nanti Pak Raja Gugu kalau mau sunat, mintain dulu ujungnya untuk dipasang di tempat Bapak. Gimana? Supaya Yesus berguna Pak. Gimana itu? Solusi saya bagus nggak? Kalau sunat itu berapa duit Pak kira-kira? Nggak mahal kok, 200.000. Di Muslim itu pura-pura dia. 200.000. Emang dibolehkan 200.000. Muslim berbohong toh. 3 hal bisa Apa? Berbohong. Oke. Inilah ya. Kalau ya memang senjatanya Edis begitu Pak. Kalau dijelaskan tentang berbohong 3 hal, ya kita coba ilustrasikan Pak. Pada saat Anda baru bulan madu yang pertama menikah dengan istri Anda ini saking semangatnya masak, kemudian garamnya dikasih 1 gelas, dipikirnya gula. Waktu Anda makan masakan istri yang Anda cintai pertama kali dimasain, rasanya asin. Jujur, mau jujur atau mau bohong Pak? Jujur Pak. Oh jujur, meskipun nanti istrinya Bapak bilang, pulangkan aku ke rumah orang tuamu. Kau jahat, kau tidak menghormati, aku udah capek-capek masak loh gitu. Jujur, yakin? Jujur Pak, karena kan berbohong itu dosa. Sebentar dulu, jangan ke penyangkalan, ke reasoning dulu. Ini implementasi dulu. Ingat, saya katakan tadi, manusia itu tempatnya salah, lupa, dosa, khilaf. Itu gambaran kita nih, baik Islam, Kristen, Buddha, Hindu, semuanya. Semua manusia itu fitrahnya adalah salah, lupa, dosa. Oke? Setuju? Jangan ke ajaran agama dulu. Nanti kalau saya kasih tahu bingung Anda nanti. Sabar dulu. Gimana? Pada waktu saking cintanya baru menikah, ya, habis malam pertama dimasakin sama istri. Waduh, semalam habis tempur kan, dimasakin enak. Maunya pengen enak masaknya. Ternyata keasinan. Saya bisa jamin Anda tidak bisa mungkin jujur bilang, masakanmu gak enak. Itu akan menyakiti hati istri Anda. Nanti asin terus kalau tidak mau ngomong. Kalau diambil contoh itu. Apakah Anda yakin boleh menyakiti hati istri Anda? Bukan menyakiti, dikasih tahu. Dikasih tahu, ngasih tahu itu kalau pura-pura gini Bang. Kalau pura-pura lugu, dosa juga itu. Ya kalau nggak pura-pura lugu, Kadito, masakanmu nggak enak gitu. Kadito, ya. Lebih takut sama istri atau Tuhan? Ya takut Tuhan lah. Baru berbohong dengan istri. Loh, itu yang dianjurkan karena istri ini juga manusia. Yang anjurkan siapa? Yang anjurkan adalah ajaran daripada Rasulullah. Diperbolehkan itu dalam artian begini loh. Berbohong. Oke. Saya kasih dalil kepada Anda. Oke. Anda sekarang baca Roma 3 nomor 4. Saya nggak bertele-tele. Kalau orang yang sok suci tidak pernah berbohong, justru Bible-nya mengajarkan bahwa apa? Apa iya? Roma. Bukan kisah sok suci. Kalau kita berbohong berdosa. Nah, justru apa yang membatasi Anda boleh berdosa, boleh berbohong atau tidak? Ya, takut sama Tuhan. Lagaknya. Ini aja kitab Anda saja. Nih, Roma 3 nomor 4. Sekali-kali tidak, sebaliknya. Elohim adalah benar. Semua manusia pembohong. Ini loh.
Berarti itu sudah dosa. Kalau berbohong sudah dosa. Ini Bible-mu masih nggak mau diterima juga. Saya open cam ya. Berarti Supaya tapi itu perintah, bukan perintah untuk berbohong. Kalau bukan untuk perintah. Beda dengan itu. Nih. Ya, apa itu perintah? Ini statement ya. Sesekali tidak, sebaliknya. Elohim adalah benar dan semua manusia pembohong seperti tertulis. Apa itu perintah untuk berbohong? Ya jelas dong, ini statement. Justru gambaran ini, dengarkan. Gambaran ini, kalau semua manusia, Yesus yang sejak bayi itu manusia apa Tuhan? Ya jangan nih, itu apa itu perintah tuh ini? Enggak, jawab dulu. Itu Pada dulu. saat Yesus dilahirkan. Enggak, ini karena manusia ini, hubungannya sama manusia ini. Kita yang baca ini tadi. Semua manusia loh ini. Perintah untuk berbohong atau saya ini katanya sudah ini. Dulu. Apa tadi gelar? Apa tadi gelar kita? Sudah ini dalil loh ini. Ini udah dalil ini. Tiga atau apa tadi kita? Kenapa? Ini Bible Anda kenapa kayak takut sekali bahas Bible ini? Apa dari situ? Apa ini perintah untuk berbohong atau apa? Mana? Ini coba baca. Baca dulu. Justru ini saking gabrulnya perkataan Paulus. Kalau memang semua manusia dari Adam sampai dengan Paulus pada waktu itu, bahkan sekarang yang kalian pegang buku ini, Bible ini adalah pembohong. Iya, apa itu perintah untuk berbohong? Hah? Apakah itu perintah untuk berbohong? Coba baca. Apa Justru ini menggambarkan, menggambarkan semua manusia adalah pembohong. Berbohong, Pak. Ini pembohong. Iya, apa ini perintah? Saya tanya, apa ini perintah? Ini statement bahwa manusia nggak ada yang jujur. Bukan perintah kan? Apa dong? Apa ini perintah? Saya tanya. Ini suratnya Paulus, kitab suci Anda. Nah, saya tanya, apa itu perintah untuk berbohong? Ini statement. Beda dengan situ. Boleh berbohong dalam 3 hal, ya kan? 3 hal apa segala hal? Yang jelas kamu bisa berbohong. Ninja, tak tunjukin. Buka inian pembohong bapak-bapak gereja. Nanti kubongkar di sini, malu kau. Nih. Bukan aku tidak tahu bapak-bapak gereja itu pembohong semua. Nanti malu kau kalau kubongkar di sini. Nih. Dengar. Ini ujungnya. Ini. Tetapi jika kebenaran Elohim oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdusta? Berdusta? Ini berdosa apa berdusta? Dusta apanya dosa? Tetapi jika benar Allah oleh dustaku semakin melimpah. Dibohongi enggak? Masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa. Itulah karena berdusta jadi berdosa. Itu. Ya iya, ini kebenaran Tuhan oleh Paulus ini karena dustanya. Berdosa tuh. Memang berdosa. Iya berdosa. Jadi kebenaran Tuhan itu karena dustanya Paulus. Bagaimana? Gimana? Orang pintar membaca itu saja. Loh, kok jadi begitu? Itulah saya sudah jelaskan saya bilang tadi. Perikopnya lagi nih. Perikopnya. Semua manusia adalah yang berdosa. Ya, betul. Ya kan? Iya betul. Ya sudah. Iya memang. Apa lagi? Memang berarti kau juga berdosa toh? Enggak lah. Karena? Aku tidak membohongimu. Yang kutunjukkan dalil. Kan dosa. Dalil itu. Berarti kita semua berdosa. Gak nyambung lama-lama sama Pak Ninja ini. Gak nyambung.
Iya memang. Jadi memang, semua manusia itu pembohong. Memang iya. Memang tidak nyambung karena kami tidak ada perintah untuk berdusta. Jadi Ini memang rasulmu. sama muslim. Ini rasulmu. Nih, apa arti tipu daya? Kita kasih lihat ya. Ini 2 Korintus. Iya. Di 2 Korintus 12 nomor 16. Oh, Ini yang kalian ikutin gitu loh. Nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagimu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Tipu daya itu apa? Menipu. Tipu daya itu membohongi enggak? Berbohong itu. Kata siapa itu? Kata Paulus. Iya. Paulus kan bukan Allah. Ya kan? Lah, tapi yang diberikan wahyu untuk kalian. Bible ini wahyu bukan sih? Atau surat-surat biasa? Seperti surat Yaden gitu. Apa? Itu kan bukan perintah dari Allah untuk berbohong. Itu Pak. Ini pengakuan dia. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagimu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Berarti itu dosa. Nah, ini Paulus yang berdosa berarti. Kalian dijerat sama Paulus dengan penipuan. Mau aja kalian ditipu Paulus. Paulus itu kan manusia. Ya kalau Paulus manusia kan ditunjuk jadi rasulmu. Muhammad itu apa? Rasul. Muhammad itu apa? Rasul. Rasul. Tidak pernah berbohong. Enggak. Oh begitu. Iya. Iya mengajar berbohong. Iya. Di mana Nabi Muhammad bohong? Enggak ada. Baru di mana tertulis itu? Siapa yang bawakan itu? Dianjurkan berbohong. Boleh berbohong 3 kali. Tentang pengajaran di dalam hadis. Loh kan kau tadi yang membawakan tentang pertanyaannya Edis. Boleh berbohong 3 hal. Lebih mending diperbolehkan 3 atau keseluruhan hanya berbohong dengan tipu daya kayak iblis. Pilih mana? Ayo. Yang jelas kita tidak boleh berbohong. Nah, buktinya Rasulmu sendiri aja pembohong, nipu daya kayak iblis. Gimana nih? Gini loh, apa yang dituliskan oleh Rasulmu, kamu ikuti atau tidak? Perjalanan nih, Rasul dia. Iya, perjalanan Paulus. Ajaran Paulus. 2 Korintus 12 nomor 16. Hikmat kita belajar di sini. Gak ada ejek-ejekan, gak ada tendensi diskriminasi ya. Semuanya ada mirrornya. Saya orang paling santai, gak pernah saya ngegas ya. Tapi kalau muncul yang penghujat, Anda nggak akan kenalkan Dito lagi. Si Doni nanti yang datang. Pak Dito, saya turun dulu ya. Besok saya lihat izinnya. Jadi. Iya, aku izin saya follow ya Pak Raja ya. Ini akun saya nomor 17. Semua akun saya terima kasih, sama. Pak ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sehat selalu. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Tapi yang kebalik ini Pak Ninja ini. Pak Ninja sunnah. Tapi Rasulnya mengatakan sunat itu Kristus tidak berguna bagimu Pak Ninja. Gimana ini? Waduh. Di mana itu? Di mana ayatnya? Galatia 5 nomor 2. Coba dibuka. Oke. Ini. Terus kali nih. Ini rupa-rupanya Pak K ini NTT kelihatannya. Gitu? Galatia 5 nomor 2. Nih. Orang timur itu sunat-sunat memang.
Mengerti kesehatan dia. Nih. Sesungguhnya aku, Paulus apa Paulina ini? Paulus ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagi Pak Ninja. Ayo, cari pelongsongannya lagi, disambung. Atau mau diganti pakai kulit babi, biar melintir-melintir Pak. Gimana nih? Aduh, kena gigi. Gimana? Kena gigi uang kembali. Kena tai ulang lagi. Bukan berarti kita mau masuk ke Islam, Pak, begitu. Enggak ada. Saya pun juga mengharapkan Bapak jangan masuk Islam. Terlalu banyak ini ajaran-ajaran itu, aduh, membunuh lama apa? Terlalu banyak lah. Terlalu banyak perjalanan Nabi ini apa Muhammad apa? Oke, saran saya begini, kalau hanya mendengarkan, tidak mendalami, ya Anda akan seperti orang yang terombang-ambingkan, mudah ditipu oleh orang lain. Sementara yang Anda hadapin saat ini adalah realita. Saya, Fandi, Tok Nora, orang Islam asli. Bagaimana kalau mendengarkan berita tentang itu? Kami cuma ketawakan, Pak. Enggak seperti itu. Bagaimana cara mengenal Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu dikisahkan di Sirah Nabawiyah namanya. Silakan baca. Banyak orang-orang Kristen sekarang setelah melihat diskusi Edis, tanya sama saya, tanya sama Fandi, apakah Nabi Muhammad seperti itu? Kami rekomendasikan beli buku Sirah Nabawiyah. Kalau nggak ada duit, kita yang kirim. Akhirnya apa? Setelah saya baca setengah, Kang Dito, selama ini saya hanya ditipu oleh orang-orang Kristen seperti Edis. Saya seperti kambing conge sebagai alat untuk menghujat kalian. Nabi Muhammad ini, saya nangis. Itu pengakuan tuh. Setelah mengetahui, ya, setelah mengetahui kebenaran, itu tadi siang ya, tadi sore, namanya Al-KTP, terus ada Krishna. Mereka ingin mengetahui benar nggak sih yang dikatakan oleh manusia kaleng rombeng itu? Ternyata nggak benar. Kalau kami yang sudah membaca, kami menginginkan, kami merindukan, kami ingin Nabi Muhammad itu hadir di dalam mimpi kami. Nabi Muhammad itu orang yang paling lembut. Menurut Bang Ninja, ya, ajaran siapa yang paling banyak perintahnya untuk membunuh? Islam atau Kristen? Menurut Pak Ninja. Kita kan berpegangan di ini apa ke-10 ini pengakuan Imam Busuli. Ya, di Kristen kan nggak boleh membunuh kan? Jangan membunuh, betul? Iya. Iya, tapi kalau kita lihat kitabnya, ya saya sudah lihat tadi itu yang bilangan. bunuhlah. Bilangan 31:17 bunuhlah. Ulangan 13:9, ulangan 13:15 bunuhlah. Hakim-hakim 8:20 bunuhlah. Hakim-hakim 9:54 bunuhlah. 1 Samuel 15 nomor 3 bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang lagi menyusu. Ngeri kali ini kitab apa ini? Lembu, domba, unta maupun keledai bunuhlah. 1 Samuel 22 nomor 17. Bahkan Yesus pun memerintahkan untuk membunuh. Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa mereka di depanku, bawa kemari. Bunuhlah mereka di depan mataku. Tapi sebenarnya yang paling ekstrim, yang ekstrim itu di dalam Bible
yang ekstrim itu gini bang. Abang sudah menikah kan? Sudah nikah kan? Iya, iya, iya. Iya. Kalau nikah itu yang abang pahami di dalam Bible itu di aturan menikah itu di mana tulisan? Ya. Di kitab Anda di Bible, di mana tulisan tentang pernikahan? Gimana? Tidak ada Bible di sini lah. Oh, nggak ada Bible di situ. Nggak tahu juga ya. Oke, saya izin lanjut sedikit biar terbuka matanya teman-teman Kristen Kang Dito ya. Iya, silakan. Yuk. Ada literasi sejarah yang saya dapatkan, judulnya fakta sejarah betapa biadabnya ajaran kasih bernama Kristen itu. Tanggal 24 Juni tahun 1096 di Hongaria, ribuan orang dibunuh oleh pasukan salib dalam perjalanan mereka untuk merebut Yerusalem. Dalam perjalanan orang dibunuh. 9 September 1096 di Antioquia, itu yang dibunuh 10.000 sampai 60.000 pria dan wanita, dan anak-anak juga dibunuh oleh pasukan salib Kristen. Wih, keren. Tahun 1205 kebijakan Paus senilai 5 juta nyawa melayang nih. Kebijakan aja 5 juta nyawa melayang. Keren kali Kristen ya. Lanjut. Tahun 1209 perang salib. Ini banyak juga. Kenapa kabur kali ini? Bentar ya. Nih. Woi. Wih, kabur. Oke, perang salib, total kematian. Aduh, kenapa ini? Signal kali ya, sorry. Mana tadi? Lanjut. Tanggal 27 Mei, itu tahun 1234, sekitar 5.000 sampai 11.000 petani dibantai karena menolak membayar pajak gereja yang mencekik leher. 1524 sampai 1526 kekejaman gereja di Jerman. Tuh yang mati 5.000 orang. Iya. 300 tawanan dijatuhi hukuman mati. 130.000 petani tewas. Tahun 1572 pembantaian Protestan Prancis. Ngeri kali nih. Lanjut. Tanggal 5 April 1585 pembunuhan massal di Haarlem, Belanda. Pembunuhan massal. Sekitar 6.000 orang meninggal. Tahun 1618 1648 ini perang sekitar 30 tahun nih. Perangnya 30 tahun. Bayangin 30 tahun perang, berapa ratus ribu jumlah korban tuh. 23 Oktober 1641 pembantaian kaum pembangkang di Irlandia. Tahun 1890 sampai 1901 ini ada Ku Klux Klan Amerika. 1.300 orang kulit hitam telah dibunuh tanpa bicara oleh Ku Klan di Amerika. Lanjut sampai ke Indonesia nih. 1914 sampai 1919 Perang Dunia Pertama. Nggak usah disebut korbannya nih. 9.700.000 jiwa. Tahun 1940 tragedi Kroasia. Lanjut. 29 Agustus 1942 The Crusader sang penjagal. Ini banyak dia bunuh orang ini. Ada tertulis di 1.360 orang tahanan. Masih ada lagi, mana tahanannya? Entar aku carikan. Lanjut aja. Tahun 1942 kamp konsentrasi ini sama juga. Pembantaian sama juru jagal ini. 24.000 tambah 12.000, 36.000 meninggal. Nyawa semua ini.
pada tanggal 4 Mei 1978 teror tentara Tuhan. Teror tentara Tuhan, ngeri kali. Ini Kristen semua yang buat nih bang. Di Irlandia tahun 1980, coba. Mana nih? Mana jumlah korban? Woi, kenapa ini? Banyak terjadi pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Katolik di Irlandia Utara, ya Kristen. April, Mei 1994 tumpah darah di Rwanda. Coba, 70% beragama Kristen. Lebih dari 800.000 orang Tutsi tewas dibantai Hutu. Lanjut. Ini data aja, nanti habis ini. 28 April 2002 pembantaian Kristen oleh Kristen di Ambon. Pembantaian Kristen oleh Kristen di Ambon. Coba perhatikan, Kristen oleh Kristen. Ambon nih. Nggak tahu berapa jumlah korban ini, nggak disebutkan. Mungkin terlalu banyaknya makanya tidak disebutkan. Nah, bukan hanya di Rwanda saja. Itu aja sih. Lanjut Kang Dito. Ya, kalau tentang peperangan itu tadi, kalau ini tentang kehidupan sosial, keluarga. Nih, Bang, landasan dasar menikah itu, ini yang sering dibawa sama bapak-bapak pendeta ya. Nih Bang, kita kupas ya Bang ya. Dan firmannya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini kan kawin nih, menjadi satu daging. Perut-perut. Nah, yang jadi pertanyaan, laki-lakinya sudah ketemu nih Bang. Istrinya ini bisa laki-laki, bisa perempuan nggak? Atau sudah pasti perempuan? Pasti perempuan. Pasti perempuan. Ini disebutkan laki-laki. Perempuannya mana? Ya kan, kalau mau menikah kan sama perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki, ada yang suami mana, ada yang istri mana, betul? Bagaimana itu? Hah? Tidak mungkin lah sama laki-laki. Kayak nggak tahu aja. Iya. Yang di Jerman, kan Protestan banyak sana tuh. Wah. Istrinya ini sudah pasti laki-laki atau perempuan? Sudah pasti perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki menikah di gereja Eropa, itu Wah. istri itu bisa laki-laki nggak? Itu kan mereka. Nah tuh lihat tuh. Itu kan mereka. Ya kan mengutip ini Bang, Bible ini Bang. Karena tidak tertulis perempuan Bang. Ayo. Itu. Nah itu kan mereka. Itu kan mereka, bukan kita. Bukan masalah mereka, kita atau apa. Ini Kristen atau Islam gitu loh. Oh enggak tahu mereka. Hah? Enggak tahu mereka. Islam? Pertanyaan saya, Kristen atau Islam? Enggak tahu agamanya, mungkin Kristen mungkin. Oh, kasih lihat lagi Pandi. Itu tadi di masjid apa di gereja Pandi? Mungkin di gereja. Nah. Hah? Ada keperintah harus sama laki-laki. Loh, buktinya karena ini loh. Karena istrinya bukan berarti perempuan. Laki-laki menikah dengan laki-laki juga ada yang jadi istri. Perempuan dengan perempuan juga ada bisa yang jadi ditulis istri. Bisa sama laki-laki, ada nggak ditulis? Bisa Mana? sama laki-laki. Ada. Oh, mau cari yang ada. Iya. Ya, oke. Ini yang ini ajaran Paulus nih. Pegangan. Oh, kira saya nggak tahu apa. Makanya kalau belajar itu jangan sama Edi, sama pendeta Budi Asali, sama Pak Pendeta Esra Soru. Sama pendeta dong, jangan sama.
kasih dalil buat nyerang Islam, dalilnya sendiri nggak dipelajari nih. Dan demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima diri mereka. Tuh gimana tuh? Ini loh, kemesuman laki-laki dengan laki-laki itu loh. Ya, Oh, terus. mau lagi. Baca terus, Mau lagi, Pak. mau lagi. Mau Baca lagi. terus dulu. Baca terus dulu. Mau lagi, nih, Ya. ada lagi. Nih, ada lagi nih. Ada yang pengen kutanya samamu. Itu tadi, jangan sepotong-potong, Pak. Di antara anak perempuan Israel Itu tadi, yang jangan ada pelacur sepotong-potong. bakti dan antara anak-anak laki-laki Israel janganlah ada apa ini? Semburit. Apa semburit ini? Alamak. Tuh. Ini ada lagi nih. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit dalam rumah Tuhan untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian. Ini Pak, ini loh ada semburit ini loh. Semburit ini apa? Saya tidak Apa tahu. semburit? Saya tidak tahu. Tidak tahu semburit. Iya. Semburit itu lewat burit Pak. Ingat tadi itu, yang kata blender apa? Poh, gitu. Gimana? Poh. Poh. Jadi itu gambarannya yang sudah tentang ajaran Bible. Kalau memang nggak pernah baca Bible itu kelihatan. Kayaknya kaget tapi percaya nggak percaya gitu loh. Ya gitu Ini aja. gimana? Mungkin Kang Dito udah 2:30 di daerah saya. Sama mungkin sama Bang Ninja ini. Beliau di Sulawesi Selatan juga ini. Iya, betul. Oh ya? Oke, kita rungkat dulu ya Bang ya. Nanti follow saya akun saya Bang Ninja ya. Kalau mau belajar lagi besok kita belajar lagi ya. Ya jangan ke Edis, tambah bego nanti dibuatnya sama Edis. Nggak ngerti Bible, nyerang Kalau saran Islam, nggak ada kami data. jangan tertipu terus sama orang-orang kayak gitu Bang. Banyak Kristen yang tertipu. Ada beberapa orang yang cewek ya. Pergi sama Edis Bang. Ketika tahu kebenaran bahwa Edis itu membohongi mereka, marah sama Edis. Makanya di Medan itu Bang, Sumatera Utara, ada 2 keluarga itu yang mualaf gara-gara nonton Edis. Kami juga bersyukur karena Edis itu ada yang mualaf. Karena dustanya ketahuan. Belum kalau diputarkan video dia mengaku Yesus bukan Tuhan, mampus. Coba kalau cari guru itu kayak Pak Pendeta Budi Asali, Pak Pendeta Esra Soro, Pastor Rostrom, Pendeta Kalingga Putra, kayak gitu itu yang cerdas-cerdas. Itu apa itu kayak gitu? Oke ya Pak Ninja. Oke. Iya. Mau tutup maka dulu, mengantuk mah. Oke, baik. Ya, siap. Lagi lanjut, oke? Nanti naik lagi ke sini. Oke. Biar kita ngobrol santai. Ya sudah, 1 kali tutup aja Kang Dito. Udah lelah. Ya. Kang Dito, Kita rehat aja dulu ya. Seperti biasa teman-teman yang supported. Rezeki dipanjangkan umur kalian, semoga istiqomah dan semoga iman Islamnya semakin kuat, amin.
Ini suara saya kedengaran nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kita tutup dengan doa kafaratul majelis seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhirul kalam, yang kawan-kawan muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teman-teman Kristen, selamat pagi, shalom, salam toleransi. Izin kita tutup ya teman-teman ya. Bang Ninja makasih. Di situ dikatakan di Yoel 2 ayat 28. Kalau kamu mengatakan Allah itu roh, Gabriel, sedangkan di dalam pengertian roh itu, ruah itu di dalam Islam ataupun Kristen itu sudah dijelaskan di laman web Linket maupun Vatikan, itu adalah benda non fisik ciptaan Tuhan. Oke. Gak apa-apa. Oke, jadi kalau Allah ini maksudnya apa? Lah, sudah diulangi lagi. Roh itu. Iya, yang saya tanya Allah itu yang kalian sembah itu bernama Allah siapa? Apa dia? Kita berdefinisi, kamu mengatakan roh tadi. Nah, menjelaskan iman orang. Aduh. Dengar, saya jelaskan sekali lagi. Tuhanmu yang saya tanya, kau sembah itu seperti apa dia? Tadi, namanya Allah, kau sembah dia kan? Mau lari. Kamu tadi mendefinisikan roh, katanya kamu ngomong bahwa roh itu adalah Allah. Sedangkan di dalam Bible kamu dibantah bahwa roh itu adalah benda non fisik ciptaan Tuhan sesuai dengan Yoel 2. Di ayat berapa tertulis itu? Coba dibuka di Yoel 2 ayat 28. Ayo. Oke, di mana? Oke, roh itu benda apa tadi? Saudara silakan buka. Buka Yoel. Roh itu benda, ayo silakan. Siap, benda non fisik. Ya ampun. Iya, di mana tertulis Yoel berapa? Roh itu benda Yoel 2 ayat 28, ayo dibuka. Ayo, buka. Oke, coba sambil jelaskan dulu. Bagaimana kita mau mengenal yang disembah? Silakan. Lah, mau lari kemana lagi kau? Enggak tuntas, kenapa kalian nggak mau tuntas? Roh tadi, definisi roh tadi, ayo dibuka. Aku nggak bohong, ayo. Yoel berapa? Nah, roh itu. Yoel berapa tadi? Nah, Yoel 2 ayat 28 dibuka. Apa di situ ditulis? Ternyata kamu pun nggak hafal Bible kamu. Ya nggak perlu dihafal, dipahami. Dihafal tapi nggak tahu itu buat apa. Dibuka aja. Jenderal, lu diskusi agama kenapa main game? Jenderal. Diam dulu kau lah. Ih, lu gila lo ya, lagi diskusi agama lo main game. Kan stres nih orang. No, it's not stress, it's disrespectful. Jawab. Disrespectful, dia udah nggak ini, minta diturunin. Terus ngaku di-kick. Bilangnya mau diturunin. Ntar ngakunya di-kick. Alasan itu sebelum saya turun ya, saudara-saudaraku. Terus itu orang ya. Sebentar sebelum saya turun ya, saudara-saudaraku, di Yoel 2 ayat 28 itu sebetulnya roh itu bukan Allah. Roh itu adalah benda non fisik ciptaan Tuhan. Tuhan di situ dikatakan bahwa dia mencurahkan rohnya, bukan berpindah loh ini, mencurahnya rohnya ke seluruh umat manusia. Roh itu artinya pemberian Tuhan, bukan roh itu berarti Tuhan. Itu jelas di Yoel 2 bahwa definisi roh adalah benda non fisik ciptaan Tuhan dan akan kembali kepadanya. Itu sebetulnya. Makanya Jenderal, jangan kau main game ketika lagi diskusi. Udah menghargai pendiskusian lu. Oke, baik saudaraku, saya mohon izin turun dulu. Sehat-sehat selalu semuanya, saudaraku, selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, syukron. Berarti malam ini ya remuk si Jenderal ini, remuk si Major. Udah nanti kalau ini dibikin VT, remuk judulnya, remuk si Major, nggak bisa jawab ya. Bikin VT-nya, udah nggak usah dinaikin lagi dia. Males gue lu nggak menghargai perdiskusian lu. Mendingan dibawa aja tap-tap layar.
Pokoknya bilang aja Major, malam ini jam sekian nanti bikin itu judulnya. Lagian main game katanya diem lu katanya. Stres Jenderal. Ketahuan suara ada game. Main game deh. Gila. Ya udah mendingan Kristen yang lain aja. Enggak, lebih